Baik, mohon izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiron bihudurikum fi hadal majlis fi hadal waqti. Awalan haya naftati hadal majlis ilmu bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan basmalah tadi hadir keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ini kelas B ya, kelas B farmasi. Nih, jangan lupa untuk presensi di Edu. Ya, kalau ada kendala, tolong dikabari. Dan materi juga sudah saya upload nih materi saya di Edu. Pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan mereview kembali wawasan kita tentang jual beli dalam perspektif Islam. Ya, tentu nanti diawali dari penyampaian materi mahasiswa, kemudian sesi diskusi 3 sampai 6 pertanyaan. Saya kira itu ya, dan closing dari saya. Silakan kepada yang bertugas hari ini menyampaikan risalahnya. Izin share screen nih, Pak. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ruang lingkup jual beli dalam perspektif Islam. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Saisa Sabila, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kali ini dan rekan-rekan saya. Kenalkan, saya Kinanti Aurelia Ruby. Perkenalkan, nama saya Reisya Alfa Sugira. Perkenalkan, nama saya Rifa Melia Kusmawardani. Baik, teman-teman, sebelumnya saya akan menyampaikan ayat Al-Quran tentang jual beli dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbaluhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, yang artinya
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya, ada materi yang pertama yaitu makna spiritual tentang jual beli yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kinanti. Yang pertama ada makna spiritual tentang jual beli. Dalam Islam, jual beli yang dijalankan harus berdasarkan syariat Islam serta aturan atau etika yang ada. Dilakukan agar penjual mendapatkan rezeki yang halal serta diridhoi oleh Allah dan terwujudnya kesejahteraan. Jual beli merupakan interaksi antara sang penjual dan pembeli, yang diharapkan dalam interaksi keduanya tidak ada yang saling dirugikan, melainkan menguntungkan satu sama lain. Prinsip-prinsip dan standar etika meliputi kejujuran, tidak curang, dan tidak bohong, memegang prinsip, tulus hati, dan penuh keyakinan, menjaga janji, penuh komitmen, dan patut dipercaya, kesetiaan, melaksanakan kewajiban, menunaikan tugas, keadilan, berbudi luhur, dan komitmen, suka membantu orang lain, dan kerjasama. Hormat kepada orang lain, menghormati kebebasan bertanggung jawab, mentaati hukum, dan demokrasi. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang jual beli menurut bahasa dan menurut etimologi dan terminologi yang akan disampaikan oleh rekan saya Reisha. Selanjutnya ada pandangan Islam Selanjutnya ada pandangan Islam tentang jual beli. Nah, secara bahasa Arab, yang al-ba'i berarti menukar suatu hal dengan suatu hal atau pihak yang menjualnya. Al-ba'i kebalikan dari al-syira, yang artinya menerima dengan seseorang atau menjadi pembelinya. Menurut etimologi dan terminologi, ba'i jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta. Sedangkan menurut terminologi, ba'i atau jual beli ialah peristiwa pertukaran signifitas yang mempengaruhi kepemilikan barang dengan barang lainnya. Dan materi selanjutnya itu ada ruang lingkup jual beli yang akan disampaikan oleh rekan saya Rifa. Ruang lingkup jual beli. Jual beli merupakan bagian dari fikih muamalah yang tinjau dalam arti sempit, yaitu bagian hukum-hukum yang saling berpautan dengan tindak tanduk manusia dengan sesamanya. Dalam masalah harta yang berakibat berpindahnya hak milik. Fikih muamalah merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur tata hukum dan segala peraturan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai dengan ketentuan agama. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah jual beli, perlu kiranya kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian yang telah diambil dari beberapa pendapat para ulama dan para cendekiawan. Jual beli dalam istilah fikih disebut al-ba'i. Secara bahasa berarti pertukaran. Lawan katanya adalah asyara. Al-ba'i adalah kata jadian dari kata kaija ba'ah, yaitu menukar barang dengan barang.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara. Baik, di sini ada 5 prinsip tentang jual beli. Yang pertama itu ada prinsip ketuhanan atau tauhid, yang dimana prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Lalu yang kedua itu ada prinsip kerelaan atau disebut ridho iyah, di mana dalam praktik jual beli prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad hijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan maupun penyamaran. Lalu yang ketiga itu ada prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, di mana kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Selanjutnya itu ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzolimi. Lalu yang kelima itu ada prinsip kejujuran, di mana penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, dan apa adanya. Selanjutnya juga ada prinsip kebebasan, di mana prinsip kebebasan ini prinsip yang untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Lalu ada prinsip akhlak atau etika, di mana prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama Nabi dan Rasulullah SAW dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik atau benar, amanah, tabligh, dan fatonah. Lalu yang kedelapan itu ada prinsip sahih, di mana suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sahih apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Nah, di mana teman-teman dalam Islam, prinsip-prinsip dalam jual beli yang ada 8 itu merupakan salah satu prinsip yang wajib dipegang oleh para umat Islam ketika bertransaksi. Selanjutnya ada macam-macam jual beli yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara. Macam-macam jual beli. Yang pertama, penjualan itu nyata. Jual beli dianggap sah jika telah dilaksanakan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, bukan punya orang lain, dan tidak lagi tergantung kepada pengangkut. Kedua, jual beli itu salah. Suatu penjualan akan dianggap batal jika salah satu atau semua prinsip dasar tidak terpenuhi. Jika penjualan tersebut tidak berdasarkan syariah atau jika penjualan tersebut dilarang oleh hukum syariah. Baik teman-teman, di sini juga ada beberapa dalil tentang jual beli ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Di sini dari Al-Quran Surat Al-Baqarah yang tadi sudah saya bacakan di awal. Yang selanjutnya itu ada dari hadis, di mana menurut Riwa Ibnu Rafi pernah ditanya Nabi, yang paling bagus usaha apa? Jujur, ujarnya. Hadis riwayat Al-Bazar yang disahihkan Al-Hakim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh seorang imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayya'il hasadi wa an bayya'il gharar, yang artinya Abu Hurairah darinya berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jual beli dilarang dengan kerikil, melempar, dan dilarang jual beli yang mengandung goroh atau ketidakpastian. Nah, selanjutnya di sini ada
jual beli yang diperbolehkan dalam Islam maupun jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kinanti. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama ada sihat atau ijab kabul. Ijab katanya berasal dari aujabah, berarti menaruh, dan kata penjual yang artinya memberi hak milik. Kabul adalah yang menerima hak milik. Kemudian yang kedua ada subjek atau yang berakad. Keduanya terdiri dari bangi atau penjual dan mastari atau pembeli. Disebutkan pula bahwa akid orang-orang menandatangani akad jual beli tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang yang melakukannya. Dan orang yang melakukan harus beragama Islam, berakal, baligh, dan dengan kemauan sendiri. Kemudian yang ketiga ada ma'kuh alaih atau objek. Untuk menjamin jual beli sah, harus ma'kuh alaih. Barang dalam akad jual beli, barang yang digunakan sebagai jual beli objek ini harus Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Reisha. Selanjutnya, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya adanya nilai tukar. Sebagai pengganti harga untuk barang ganti, 3 syarat ini harus dipenuhi. Bisa nilainya disimpan, nilainya bisa nilainya bisa diimpan atau nilai barang, dan juga digunakan bisa sebagai alat ganti. Selanjutnya ada al-ghairah atau pihak yang terlibat. Al-ghairah merujuk pada yang terlibat pihaknya dalam transaksi jual beli, yaitu pembeli dan penjual. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan transaksi dan harus memiliki kehendak yang bebas untuk bertransaksi. Selanjutnya ada al-mufawadat atau izin dan kebebasan. Al-mufawadat menekankan kesepakatan bersama dan kebebasan dalam transaksi penjualan. Transaksi harus secara sukarela, tanpa terpaksa atau ditekan dari suatu pihak. Selanjutnya ada ilustrasi dari jual beli yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rifa. Ilustrasi dalam jual beli yang pertama itu jual beli langsung, pembayaran menggunakan nominal uang. Kemudian jual beli langsung, tetapi pembayaran melalui media atau alat. Yang ketiga, jual beli secara virtual, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya ada jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, jual beli hewan tidak dimakan dan anjing. Dalam hal itu tidak mengakibatkan anjing juga diperbolehkan, kecuali bagi para pemburu, petani, atau mereka yang dengan sengaja memelihara anjing untuk pemeliharaan hewan ternak. Yang kedua, jual beli muhadalarah atau al-muhakalah, berarti jual beli buah dan biji yang masih hijau disebut jual beli hasil bumi sebelum muncul atau jual beli dalam jumlah kecil al-muhakalah. Jual beli buah-buahan dan hasil pertanian yang masih hijau jelas tidak menggugah selera dan belum dapat dimakan, termasuk komoditas yang dilarang untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, membeli atau menjual barang najis atau menipu. Baik teman-teman, dari materi yang tadi sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam Islam merupakan bagian dari fikih muamalah yang diatur secara komprehensif untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.
Jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual karena berkaitan dengan kehalalan rezeki dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ruang lingkup jual beli dalam Islam mencakup pengertian, dasar hukum, ruang dan syarat, prinsip-prinsip transaksi, serta klasifikasi jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Yang dimana prinsip-prinsip dari jual beli yang tadi sudah disampaikan ada 8 ya teman-teman, seperti tauhid, kejujuran, keadilan, kerelaan, kemanfaatan, kebebasan, etika, dan kesahihan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketentuan tersebut, diharapkan praktik jual beli dapat berjalan secara adil, transparan, serta membawa keberkahan bagi penjual, pembeli, serta masyarakat secara luas. Baik, teman-teman, telah selesai presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan, Izin dipersilakan bertanya. teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Iya, baik. Satu-satu ya teman-teman, dimulai Mas Zidan, dipersilakan. Baik, tadi kan ada jual beli yang tidak diperbolehkan. Salah satunya itu barang yang najis ya. Itu bagaimana kalau jual beli pupuk pupuk hewan itu bagaimana ya hukumnya? Katanya kan barang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu bagaimana dengan pupuk yang dari kotoran hewan yang gunanya untuk menyuburkan tanaman itu? Apakah tidak diperbolehkan juga? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Selanjutnya, pada Mbak Artika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa ada prinsip prinsip jual beli, ada jual beli yang boleh, yang sah dan tidak sah. Yang sah itu kan kalau menurut syariat Islam. Bisa disebutkan nggak contohnya kayak menurut syariat Islam itu contohnya yang kayak apa gitu, jual beli yang sah kayak gitu. Menurut syariat Islam bisa dijelaskan lebih jelasnya lagi nggak gitu, jangan secara bahasa yang tinggi banget gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada 3 penanya lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Iya, Mbak Nabila, dipersilakan. Bagaimana hukum jual beli secara online atau e-commerce dalam Islam? Terima kasih. Baik, 2 penanya lagi, teman-teman dipersilakan. Izin bertanya. Iya, Mbak Royhana, dipersilakan. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli barang yang masih dalam proses produksi? Baik, masih ada 1 penanya lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Tanya, Iya, Mbak Sinta, dipersilakan. sebelumnya maaf ya, pakai akunnya Nasarul Hana, soalnya HP saya ini mati. Apa saja jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maisir, dan gharar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Selanjutnya izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu, Nggih.
Baik, teman-teman, izin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dari teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Zidan, di mana pertanyaannya itu bagaimana hukum jual beli pupuk kandang atau kotoran hewan yang termasuk ke dalam barang najis gitu ya. Sebenarnya banyak pendapat mengenai tentang ini, tergantung dari perspektif kita dan dari beberapa ulama juga sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi kita bahas dulu dari prinsip ya, prinsip jual beli dalam Islam itu kan salah satunya bermanfaat. Nah, pupuk kandang sendiri kan punya manfaat untuk kita sebagai masyarakat tentunya sebagai petani untuk menyuburkan tanamannya, terus juga sebagai para konsumen untuk makan sayur-sayuran yang sehat kayak gitu kan. Nah, jadi pupuk kandang dari atau pupuk hewan ini tuh bermanfaat. Jadi sesuai sama prinsip dari jual beli dalam Islam. Nah, terkait pendapat dari ulamanya ada dua, yaitu ada pendapat dari eh mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu ada di mana boleh memperjualbelikan barang najis selama ada manfaat yang dibenarkan syariat dan bukan untuk hal yang haram. Jadi bisa dilihat untuk penggunaan dari pupuk kandang sendiri kan lebih banyak manfaatnya gitu ya dibanding kerugiannya. Nah, di zaman sekarang juga kan menyesuaikan kemajuan teknologi ya, di mana banyak petani yang menggunakan pupuk-pupuk kandang ini untuk menyuburkan tanamannya dibanding memakai pupuk-pupuk yang berbahan dasar kimia yang malah nantinya membahayakan buat tubuh. Seperti itu. Bagaimana Mas Idan terjawab? Alhamdulillah terjawab. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Artika yang akan dijawab oleh rekan saya, Kinanti. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Atika. Pertanyaannya itu, contoh jual beli menurut syariat Islam itu yang bagaimana dan syarat-syaratnya itu apa saja? Secara sederhananya, jual beli menurut syariat Islam itu pertukaran harta dengan harta atau benda dengan benda atas dasar saling ridho atau kerelaan. Kemudian diikuti dengan pemindahan hak kepemilikannya. Islam sangat mementingkan keadilan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama itu ada syarat sah dari jual beli, yaitu rukun, di mana ada pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Meliputi syarat-syaratnya, harus berakal sehat, balik, dan melakukan transaksi atas kemauan sendiri atau bukan dari paksaan seseorang. Kemudian ada objek jual beli, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan, di mana barang tersebut harus suci, barang itu memiliki manfaat, barang itu memiliki milik penuh penjual atau ia diberi izin untuk menjualnya. Kemudian yang berikutnya ada harga atau nilai tukar dari suatu barang tersebut. Harga harus jelas jumlah dan satuannya. Misalkan kalau kita kan di Indonesia dalam bentuk rupiah. Kemudian disepakati oleh kedua pihak, baik penjual atau pembeli. Kemudian ada ijab dan qabul, yaitu sihat. Ada ucapan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan. Contohnya saya beli barang ini, atau saya jual barang ini, atau yang lain lagi ya. Bisa berupa, kalau misalkan di marketplace gitu, bisa berupa klik tombol beli gitu. Terus contoh dari jual beli yang sesuai dengan syariah, ada beberapa jenis. Yang pertama ada murabahah atau jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan mengambil keuntungan yang disepakati. Kemudian ada salam, yaitu jual beli dengan pesanan, di mana uang dibayar di muka secara tunai, sedangkan barang dikirim kemudian. Contohnya kayak jual beli online gitu. Terus istihna atau jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria khusus. Kayak contohnya pre-order. Terus ada musawamah, yaitu jual beli biasa di mana penjual tidak perlu memberitahu harga modalnya. Mungkin
Itu Mbak Artika, apakah sudah menjawab? Sudah paham. Terima kasih Mbak Kinanti. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita next ke pertanyaan yang ketiga, itu pertanyaan dari Mbak Nabila yang akan dijawab oleh rekan saya Mbak Tiara, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila, bagaimana hukum jual beli secara online atau e-commerce dalam Islam? Dalam Islam, hukum dasar dari segala bentuk muamalah atau hubungan antar manusia, termasuk jual beli, adalah mubah atau boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Jual beli online pada dasarnya dianggap sah karena mengikuti prinsip bai al-salam atau pesanan dan bai al-istina atau pesanan pembuatan, di mana barang belum ada di tangan saat transaksi namun spesifikasinya jelas. Jadi, jual beli online adalah halal asalkan barangnya halal, deskripsinya jujur, sistem pembayarannya jelas dan aman, dan ada garansi pengembalian jika barang cacat atau tidak sesuai. Gimana Mbak Nabila, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat, pertanyaan dari Mbak Najwa yang akan dijawab oleh rekan saya Mbak Eca, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Naswa. Nah, pertanyaannya apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli barang yang masih dalam proses produksi? Nah, jawabannya, jual beli barang yang masih dalam proses pembuatan boleh dilakukan asal memenuhi beberapa syarat, yaitu diantaranya barangnya harus jelas. Pembeli dan penjual harus sama-sama tahu barang apa yang dijual, misal jenisnya, ukurannya, jumlahnya, dan kualitasnya, jadi tidak boleh dikira-kira. Nah, contohnya kayak misal PO di Shopee atau di TikTok, kan itu kan ada deskripsinya ya, deskripsi produknya. Nah, itu harus benar-benar asli gitu. Nggak boleh ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Terus yang selanjutnya ada waktu penyerahan ditentukan. Harus jelas kapan barang akan diserahkan, misalnya sebulan atau pada tanggal tertentu. Misalnya PO. PO kan kalau di Shopee suka ada tanggal datangnya ke kita kan ya. Misal PO 10 hari, PO 1 bulan gitu. Selanjutnya ada harga disepakati sejak awal. Harga barang harus sudah ditentukan dan disetujui bersama supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi ini harganya tidak boleh berubah-ubah, harus disepakati dari awal. Lalu ada barangnya halal dan boleh diperjualbelikan. Jadi si barangnya harus bermanfaat, harus halal gitu, nggak boleh kayak jual beli minuman keras atau dan lain-lain gitu. Yang selanjutnya ada barangnya bisa dibuat atau diproduksi. Barang yang dipesan harus masuk akal untuk dibuat, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan yang terakhir tidak ada pemaksaan atau penipuan. Jual beli dilakukan dengan suka sama suka, jujur dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi nggak boleh ada penipuan atau kesepakatan sepihak gitu. Apakah sudah jelas, Mbak Roy? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Selanjutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Mbak Sinta yang akan dijawab oleh rekan saya Rifa. Dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam seperti riba, maisir, dan hara? Riba yaitu tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam transaksi utang atau jual beli yang tidak setara. Misalnya bunga. Maisir yaitu jual beli yang mengandung unsur judi atau spekulasi untung-untungan. Garar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan objek, harga, atau waktu penjelasan. Kemudian selain ketiga itu ada jual beli barang haram seperti jual beli homer atau barang terlarang. Kemudian tadlis atau penipuan yaitu menyembunyikan
kecacatan suatu barang atau memalsukan kualitas barang. Kemudian ihtikar yaitu menimbun barang untuk menaikkan harga dan merugikan orang lain. Bagaimana Mbak Sinta? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, telah selesai sesi diskusi dan sesi presentasi kita pada kali ini. Saya dan teman-teman mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Saya kira sudah terjawab ya dengan baik. Ini 13 menit lagi azan. Oke, saya selesaikan nanti habis pada zuhur ya, bisa free ya, silakan. Oke, Bapak muncul. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh resen. Saya akan mereview sedikit ya tadi apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah didiskusikan. Pertama, makna spiritual tentang jual beli. Ya, substansinya jual beli memang diawali dari ini ya poin pertama muamalah ma'anas ya atau habluminan nas ya interaksi kita dengan manusia. Tapi interaksi itu jika diawali dengan goodwill, ya, dengan niat baik, tentu dilakukan juga dengan cara-cara yang baik dan benar, seperti kejujuran, ya, apa konsistensi, ya maka itu bisa bernilai ibadah atau pahala ukhrawi. Ini makna spiritualnya. Jadi di situ ada peluang meraih ya pahala duniawi dan pahala ukhrawi. Dan di dalam transaksi jual beli itu kita juga eh, dilatih ya. Ini sebagai spiritual exercise ya, pelatihan rohani. Pertama tentang kejujuran ya, asidik. Ya, kadang manusia ya karena ingin pragmatis, ingin untuk cepat, ya dia tidak jujur ya, baik kejujuran dalam objek barangnya maupun kejujuran dalam price atau harganya. Kemudian juga dalam bidang tabligh penyampaian, ini juga ya penyampaiannya secara jujur tidak, secara detail tidak, sehingga meminimalisir kesalahpahaman di kemudian hari. Ya, ini kan kalau yang sering terjadi di ya tadi ya di ruang online, ya, di arena online ketika penyampaiannya tidak detail, tidak spesifik, bisa menimbulkan apa ya masalah ya. Kemudian juga nilai amanah, bukan hanya terkait harga produk, juga terkait dengan waktu pengiriman. Ada suatu barang yang hanya karena telat ya tidak on time ya yang menjadi tidak berguna barang itu karena momentumnya sudah lewat ya. Ya seperti mungkin membeli untuk kado hadiah ulang tahun atau apa ya ini juga penting di dalamnya juga nilai-nilai fatona kecerdasan ya kepintaran kita ya. Ya ketika kita sebagai buyers membeli ya harus cerdas ya, harus dalam detail ya menanyakan spesifikasi produk atau jasa yang kita inginkan. Kemudian juga sisi spiritualnya bernilai ukhuwah insaniyah ya, atau ukhuwah basyariyah. Ya kalau sama muslim ya ukhuwah Islamiyah. Ya ini penting ya. Dan juga ini sebagai salah satu bentuk tauhid sosial kita. Ya bukan sekedar tauhid itu bukan sekedar saat kita sujud ya, saat kita di masjid,
tapi bahkan saat kita di luar masjid, saat kita tidak beribadah mahdoh ya. Ya, karena waktu kita di luar ibadah mahdoh itu jauh lebih banyak daripada waktu kita beribadah mahdoh. Disinilah pentingnya mewujudkan eh, tauhid yang tadinya vertikal ya menjadi horizontal atau tauhid sosial. Ini karena ini ya ada ritual, aktivitas yang dapat bernilai spiritual ya ketika ini kelima poin ini ya dapat terwujud dengan pas ya. Baik, kemudian yang kedua ya bagaimana pandangan Islam tentang jual beli. Iya, tadi ayat sudah disampaikan ya, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Ya, prinsip Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, kalau ada yang halal, kenapa harus yang haram? Dan yang halal itu jauh lebih banyak pilihannya daripada yang haram. Ya, riba ini dalam konteks pinjaman ya atau pembiayaan. Dalam konteks barang ya beda lagi ya, bukan disebut riba. Kemudian apa kaidah usul fikihnya? Ini saya ada satu, dua, tiga, empat, empat ya. Ada empat kaidah fikih. Nggak salah empat. Yang pertama ini ya, la dororo wala diror. Ya, ya. Dalam jual beli itu, ya, yang penting tidak ada mudorot dan juga tidak mendatangkan mudorot atau kerusakan. Ya, benar tadi yang disampaikan ya harus melihat unsur kemaslahatannya ya lebih besar kemaslahatannya atau mafsadatnya. Kemudian ad-dararu yuzalu, hal-hal yang mendatangkan mudarat ya sebaiknya dihilangkan ya dihindari ya apapun itu ya jual beli yang kemudian banyak mendatangkan mudarat atau termasuk apa ya jasa ya tidak sekedar produk atau barang. Kemudian ini tadi juga sudah disampaikan ya al aslu fil asya'i al ibahah atau al aslu fil muamalah al ibahah. Asal hukum dari muamalah itu boleh. Ya, jadi kita mau ngapain saja boleh, mau jual beli apa saja boleh. Hatta ya dulu ala dalil tahrimi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, nanti ada ya. Tadi juga sudah disampaikan. Kemudian kaidah yang keempat ya darul mafasid muqaddam ya menghilangkan kerusakan itu didahulukan ala jalbil masolih daripada mendatangkan maslahat. Ya ini eh, cukup ramai ya jadi discourse ya. Misalnya ketika ormas itu ikut ya dalam apa dunia bisnis atau investasi di tambang. Kalau memakai kaidah ini ya seharusnya tidak ikut ya darul mafasid ya. Karena menghindari kemasfasadan itu didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya walaupun dalam dunia tambang itu ada maslahat. Tapi kemudian yang paling banyak dipedomani ya tadi selama maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya, daripada mafsadatnya, kerusakannya, ya maka itu boleh. Ya, ini kembali misalnya terkait bencana yang sedang terjadi di tanah air, terutama di Aceh Sumatera, dengan apa deforestasi, ya itu dilihat mafsadatnya lebih besar atau maslahatnya lebih besar. Ya, tentu kalau sampai menghilangkan nyawa, eh, ya dalam apa makos syariah ya itu tidak dibolehkan ya. Kemudian ruang lingkupnya ada tiga arena jual beli ya sekarang secara umum online dan offline ya saya kira sudah mempraktekkan ya semuanya. Tadi sudah jelas eh, spesifikasinya harus jelas ya jujurannya, ketepatan waktunya. Kemudian barang dan jasa
Ya, jual belikan. Nah, ini jasa ini yang kemudian menjadi debatable ketika ada sebuah kaidah atau pendapat yang mengatakan bahwa jual beli itu ya sesuatu yang harus terlihat secara lahiriah, terlihat secara kasat mata. Ya. Padahal ada ya jasa yang tidak terlihat secara kasat mata ya. Ya misalnya kita beli kuota pulsa itu kan secara kasat mata tidak kelihatan. Ya ini sah ya. Dalam arti ada sebenarnya, bukan kelihatan secara fisik, tapi barang itu memang nyata adanya. Bahwa ketika kita membeli pulsa, kuota, kita bisa menggunakannya, ya berarti barang itu ada, sekalipun tidak terlihat oleh mata kita. Yaitu sama ya, analogi dengan Tuhan ya. Tuhan secara lahiriah, kasat mata tidak bisa kita lihat, tapi kan bisa kita rasakan ya. Adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan. Ya, logika sederhananya seperti itu. Kemudian jenis transaksi, ya tadi sudah banyak disinggung ya. Tunai, non tunai seperti apa. Nah, nah, ini non tunai ini yang kemudian banyak terjebak kepada riba ya. Ketika itu bukan akadnya murabahah misalnya. Karena dalam Islam akad itu ya yang menjadi landasan apakah menjadi halal atau haram. Nah, seperti analogi orang menikah dan berzina ya. Sama-sama melakukan hubungan, tapi yang satu menikah dengan akad sesuai ketentuan menjadi halal. Yang satu berzina karena tanpa akad nikah tadi yang menjadi haram. Itu gambaran sederhana walau perbedaan antara ribawi dan non ribawi. Kemudian prinsip-prinsip jual beli ya wala bai'a ar-rajul ala bai'ahihi ya. Tidak boleh membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain kecuali dalam lelang ya karena sudah disepakati dari awal. Wala yahtub ala khitbati ahihi. Nah, sama kita jangan melamar seseorang ketika orang itu sedang dilamar. Rahul Muslim. Sesuatu yang diperbolehkan itu adalah sesuatu yang mubah. Mubah itu yang boleh, ya. Bukan mubazir. Kalau di Indonesia saya dengar mubah itu ajakannya gue mubah. Itu maksudnya mubazir ya. Karena mubah secara bahasa Arab artinya boleh. Ya mungkin sudah jadi bahasa Indonesia mubah sama dengan mubazir. Ini ya beberapa orang awam tidak bisa membedakan antara mubah dan mubazir. Yang tidak boleh riba, maisir ya mengandung perjudian atau spekulasi yang tidak bisa dianalisis ya. Seperti judi, melempar dadu itu kan spekulasi yang tinggi ya, yang tidak bisa diukur atau tidak bisa dimitigasi ya. Kalau bisnis investasi kan bisa dimitigasi ya dengan POAK misalnya, planning, organizing, accessing, controlling ya dengan manajemen yang baik. Tapi kan judi tidak ya. Horor, ketidakjelasan ya seperti beli kucing dalam karung kan nggak jelas ya. Kemudian tadlis ada unsur penipuan dan ada unsur ikhtikar atau penimbunan dalam arti agar harganya naik. Objek yang haram juga jelas. Oh ya ini maaf ini ngakal ya harusnya kurang huruf lam ya. Tadi semua ya adanya syariat itu ya untuk mencapai kemaslahatan ya lewat 5 ini. Hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafs menjaga jiwa, hifdzul akal ini kurang lam ya menjaga akal, hifdzun nasl menjaga keturunan dan hifdzul mal menjaga harta. Dan ini ya innamal khamru sesungguhnya khamr minuman keras wal maisir dan judi wal ansab dan menyembelih untuk sembahan wal azlam mengundi dengan panah rijum min amali syaitan perbuatan kotor merupakan perbuatan setan fajtanibuhu maka kita hendak menjauhnya la'allakum tuflihun agar kamu beruntung.
Jadi ini ya prinsip adanya syariat ini untuk kemaslahatan dengan menjaga 5 hal ini dalam maqasid syariah secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ya dalil Al-Qur'an tentang jual beli An-Nisa ayat 29 tadi sudah ya. Nah, nanti bisa dibaca terjemahnya. La taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya. Janganlah kamu memakan harta secara batil kecuali atas perdagangan yang saling ridho. Kemudian suila Nabi Muhammad SAW, ayu kasbu atyub, amal apakah yang paling baik? Nabi menjawab, amalur rojulun biyadihi. Ya perbuatan seorang dengan tangannya sendiri, ikhtiarnya sendiri. Ya, bukan dengan mengemis ya. Kemudian yang terakhir macam-macam jual beli. Ini cuma nomenklatur bahasa Arab saja nih. Tadi sudah disampaikan ada salam, istisna. Ya bisa. Ini sudah saya upload di Edit. Ya saya kira itu ya. Ini sudah masuk waktu zuhur. Mohon maaf sampai sini. Ya mudah-mudahan ada ibroh atau hikmah ya, ibrah pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Haya nahtatim hadal majlis bi qiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Oke, alamin. terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai-sampai.